Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Putriliandi dengan NIM 1521111513019 dari Fakultas Vokasi Program Studi D3 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lab 10.4.3 yaitu Using Wireshark to Examine TCP and UDP Capture sebagai tugas ujian tengah semester genap tahun akademik 2022-2023. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah mengidentifikasi isi header TCP dalam transfer file dengan FTP. Yang kedua adalah mengidentifikasi isi header UDP dalam transfer file dengan TFTP. Tahapan secara umum pada lab ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah merekam sesi FTP dan memeriksa kolom header TCP menggunakan Wireshark dengan tahapan utama sebagai berikut. Yang pertama, kita akan start the Wireshark capture, kemudian mendownload file readme. Selanjutnya stop Wireshark capture, kemudian melihat jendela utama dari Wireshark, kemudian dilanjutkan dengan analisis TCP filesnya. Kemudian bagian yang kedua yaitu merekam sesi FTP dan memeriksa kolom header UDP dengan menggunakan Wireshark dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah menjalankan mininet dan TFTPD service. Selanjutnya membuat file baru untuk transfer TFTP. Selanjutnya capture TFTP session di Wireshark-nya. Dan yang terakhir adalah clean up. Langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu untuk merekam sesi FTP dan memeriksa kolom header TCP menggunakan Wireshark. Yang pertama, kita harus menjalankan dan login pada CyberOps Workstation atau VM-nya. Kita buka dulu. Kemudian klik Start. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses selesai, kita masukkan password yaitu CyberOps. Kemudian tampilannya akan berubah seperti ini. Selanjutnya kita diperintahkan untuk membuka terminal dan menjalankan Wireshark-nya dengan cara menuliskan komen Wireshark simbol N. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan dari Wireshark. Selanjutnya kita diperintahkan untuk melakukan capture pada interface INP0S3. Kita klik ini. Selanjutnya kita diperintahkan untuk membuka terminal lain untuk mengakses eksternal FTP dengan cara mengetikkan komen ftp.gov dengan username-nya yaitu anonymous dan tanpa password. Kita buka terminal lain, open terminal. Selanjutnya kita ketikkan komen ftp.cdc.gov. Selanjutnya kita masukkan name-nya yaitu anonymous, kemudian tanpa password. Nah, selanjutnya kita akan mendownload file readme dengan cara ketik komen pasif terlebih dahulu. Selanjutnya kita ketikkan ls command untuk mendapatkan list dari filenya. Setelah itu kita gunakan komen get readme untuk mendownload file readme-nya. Nah, setelah transfer complete, kita diperintahkan untuk mengetikkan komen quit untuk exit dari ketika telah mendownload file readme ini.
Selanjutnya kita akan menghentikan WireSec capture-nya dengan cara mengklik tombol kotak merah yang ada di sini. Ini berarti WireSec-nya udah berhenti. Dan step yang keempat, kita akan melihat ke jendela utama WireSec. Kemudian pada jendela utama ini terdapat banyak paket yang di-capture selama sesi FTP ke ftp.cdc.gov. Pada lab ini kita tidak akan menganalisis semua file yang ada di sini, sehingga kita perlu memfilternya menggunakan filter yang telah disediakan, yaitu TCP and IP.address-nya seperti ini. Kita ketikkan di sini TCP and IP address 198.246.117. Kemudian klik apply. Jadi IP address di sini 198.246.117.106 ini merupakan IP address untuk ftp.cdc.gov yang bisa berbeda-beda. Namun untuk kali ini sama, yaitu 198.246.117.106. Selanjutnya kita akan menganalisis TCP files. Jadi setelah filter tadi diterapkan, di sini ada 3 baris pertama. Yang pertama itu ada SYN atau synchronize, kemudian yang kedua ada SYN dan ACK atau synchronize dan acknowledgement, kemudian terakhir ada acknowledgement yang merupakan TCP three-way handshake. Selanjutnya kita akan menganalisis TCP header. Jadi kita klik dulu yang pertama di bagian Transmission Control Protocol. Di sini kita analisis TCP headernya. Jadi ada source portnya, kemudian ada destination port, ada sequence number, kemudian acknowledgement number, kemudian ada header length, kemudian ada kode bits atau yang di sini itu disebut juga dengan flag. Kemudian ada window size, kemudian ada TCP checksum, dan yang terakhir dan ada argent pointer, juga ada option. Selanjutnya kita akan mengisi tabel yang ada di sini. Jadi kita akan mengisi tabel ini berdasarkan data-data yang kita dapatkan pada WireSec capture ini. Jadi yang pertama ini untuk yang SYN aja. Jadi di sini ada source IP address-nya kita dapatkan di Internet Protocol version bagian source-nya. Jadi di sini source IP address-nya adalah 10.0.2.15. Kemudian untuk destination IP address-nya itu ada 198.246.117.106. Selanjutnya source port number kita dapatkan dari Transmission Control Protocol. Di sini source port number-nya itu 58562. Selanjutnya ada destination port number. Di sini ada 21. Jadi destination port number ini 21. Kenapa? Karena di TCP ini kita menggunakan port 21. Selanjutnya ada sequence number. Sequence numbernya di sini ada 0. Kemudian acknowledgement numbernya juga 0. Selanjutnya header length. Header linknya ada 40 byte. Dan window size-nya ada 6440. Oke, untuk baris pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan menganalisis untuk bagian yang synchronize dan acknowledgement. Jadi kita pencet pada baris kedua. Sama seperti tadi, source IP address kita dapatkan dari Internet Protocol version bagian source. Di sini
Search IP address-nya 198.246.117.106. Kemudian destination IP address-nya di sini 10.0.2.15. Selanjutnya port number-nya didapatkan dari transmission control protocol yaitu 21. Kemudian destination number-nya ada 58562. Sequence number-nya ada 0. Kemudian acknowledgement number-nya 1, header length-nya 24 byte. Kemudian window size-nya ada 65535. Oke, untuk bagian synchronize dan acknowledgement-nya udah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke bagian acknowledgement. Baris ketiga kita pencet. Sama seperti tadi, search IP address kita dapatkan dari Internet Protocol version bagian source yaitu 10.0.2.15. Kemudian destination IP address-nya itu 198.246.117.106. Kemudian search port number-nya didapatkan dari transmission control protocol yaitu 58562. Selanjutnya destination port number-nya ada 21. Sequence number-nya itu 1. Sequence number 1. Acknowledgement number-nya itu 1 juga. Kemudian header length-nya ada 20 byte. Selanjutnya window size-nya ada 64240. Kemudian di sini ada pertanyaan berapa banyak TCP datagram yang memuat synchronized byte. Jadi yang memuat synchronized byte itu hanya ada satu, yaitu pada baris pertama ini yang dikirim oleh host pada permulaan TCP sessionnya. Selanjutnya di sini juga ada penjelasan ketika kita mengetikkan command quit yang tadi, maka FTP servernya akan merespon dengan cara mengirimkan goodbye 221 goodbye. Kemudian ada acknowledgement dan juga TCP session acknowledgement fin atau acknowledgement-nya finish. Selanjutnya klien juga akan mengirimkan acknowledgement dan juga acknowledgement finish. Kemudian FTP server akan meresponnya dengan acknowledgement sehingga TCP sessionnya akan berakhir. Baik, bagian pertama sudah selesai, jadi kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu untuk capture TFTP session dan memeriksa kolom header UDP menggunakan WireSec. Jadi sebelum itu kita close semua tab yang ada di sini. Kemudian langkah yang pertama untuk menjalankan praktikum pada bagian yang kedua ini, yang step pertama adalah start mininet dan TFTP PD service dengan cara membuka terminal, kemudian mengetikkan komen ini dan memasukkan cyberops sebagai passwordnya. Jadi kita ketikkan komennya sudo lab.support. Kemudian klik enter ketika telah mengetikkan komennya. Selanjutnya masukkan cyberops sebagai password. Kemudian kita akan start mininet dengan cara mengetikkan komen ini extern h1h2 extern h1h2. Kemudian di sini secara otomatis akan muncul node H1 dan juga node H2.
Selanjutnya langkah yang ketiga adalah di terminal H1 kita akan mengetikkan komen ini untuk memulai TFTP di server. Jadi kita ketikkan komennya /home/analyst/lab.support.files kemudian /script/start_tftpd.sh. Baik, selanjutnya di step yang kedua kita akan membuat suatu file untuk transfer TFTP. Jadi untuk membuat file ini kita akan menggunakan terminal H1 dengan cara mengetikkan komen seperti ini. /srv/my_tftp/my_data. Jadi pada komen ini kita akan memasukkan string ini, yaitu this file contains my tftp data, kepada direktori yang ada di sini. Kemudian kita klik enter. Selanjutnya untuk mengecek apakah file yang tadi kita buat sudah benar-benar terbuat atau tidak, kita dapat mengecek dengan menggunakan komen yaitu cat, kemudian diikuti dengan nama direktori yang tadi. Nah, di sini sudah ditampilkan bahwa direktori pada my tftp data ini berisikan string yaitu this file contains my tftp data. Selanjutnya di terminal atau node H2 ini kita akan membuat file lagi dengan menggunakan touch command dengan nama my tftp data. Ini digunakan untuk mengukur security dari TFTP servernya. Jadi kita ketikkan saja touch my_tftp data, kemudian enter. Setelah itu masuk ke step yang ketiga, kita akan masuk ke step untuk capture TFTP session di WireSec-nya. Jadi langkah pertama kita harus start WireSec di node H1 dengan cara mengetikkan komen seperti tadi, WireSec diikuti dengan simbol N. Nah, kemudian ini akan langsung menuju ke WireSec-nya. Selanjutnya kita diperintahkan untuk memilih menu edit terus preference. Selanjutnya klik protokol, kemudian kita scroll ke bawah sampai menemukan pilihan UDP. Jadi di UDP ada di sini, kemudian kita harus centang validate the UDP checksum if possible, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan menjalankan WireSec-nya pada interface H1 ETH0. Kita klik 2 kali di sini. Kemudian kita buka node H2 untuk mendapatkan file myTFTP datanya dengan cara mengetikkan komen seperti ini. Jadi tftp 10.0.0.11 get my tftp data, kemudian enter. Selanjutnya kita diperintahkan untuk stop WireSec capture-nya dengan cara mengklik tombol merah yang kotak ini. Kemudian kita melakukan filter dengan filter yaitu TFTP, kemudian apply. Akan muncul 3 baris seperti ini.
Jadi tiga data ini yang akan menjadi bahan analisis kita pada praktikum kali ini. Jadi yang pertama, sama seperti tadi, kita akan mendapatkan detail informasi tentang TFTP pada user datagram protocol. Jadi di sini terdapat UDP source port di sini, kemudian ada UDP destination port, kemudian ada message claim di sini, kemudian ada UDP checksum-nya ada di sini. Selanjutnya kita akan mengisi tabel yang ada pada lab ini. Kita diperintahkan untuk mencari source IP address-nya, kita dapatkan dari internet protocol version-nya, bagian source ini yaitu 10.0.0.12. Kemudian ada destination IP address-nya yaitu 10.0.0.11, 10.0.0.11. Kemudian ada source port number dari UDP-nya. Kita dapatkan dari user datagram protocol yaitu 36383. Destination port number-nya yaitu 69. Kemudian UDP message length-nya itu ada 32, dan UDP checksum-nya itu adalah 0x 4 CEE. Kemudian di sini juga ada pertanyaan, bagaimana UDP memverifikasi integritas datagram. Jadi UDP ini akan memverifikasi integritas datagram menggunakan checksum di sini. Checksum ini akan dikirim dalam datagram UDP dan nilai checksum dari datagram itu akan dihitung ulang setelah diterima nantinya. Jika checksum yang dihitung itu identik dengan checksum yang dikirim, maka datagram UDP ini akan dianggap lengkap. Selanjutnya kita akan mengisi tabel yang kedua, yaitu kita pilih pada data yang kedua. Sama seperti tadi, source IP address-nya kita dapatkan dari internet protocol version bagian source. Di sini ada 10.0.0.11. Selanjutnya destination IP address-nya ada 10.0.0.12. Kemudian ada search port number-nya didapatkan dari user datagram protocol. Di sini ada 45973. Kemudian destination port-nya itu ada 36383. Selanjutnya UDP message length-nya itu adalah 46, dan checksum-nya itu adalah 0x 1456. Tetapi ini salah, incorrect. Yang benar itu harusnya sold B-nya itu 0x E8BD. Jadi ini salah dikarenakan bisa jadi karena UDP checksum-nya ini offload. Langkah selanjutnya yaitu clean up. Jadi pada step ini kita akan shutdown dan clean up mininet-nya. Hal itu bisa kita lakukan dengan cara mengetikkan command quit pada prompt di mana mininet tersebut dimulai, yaitu pada terminal ini. Kita ketikkan quit command. Ini ada respon berupa done. Kemudian kita akan mengetikkan command sudo mn strip c ini untuk clean up semua proses yang telah dijalankan pada mininet tersebut. Jadi di sini sudo
MN-Min-C. Jadi ini akan kita masukkan CyberOps untuk passwordnya. Kemudian kita tunggu hingga respon dari servernya, yaitu clean up complete. Selanjutnya di sini ada reflection question, yaitu bagaimana TCP memanage komunikasi yang berbeda dari UDP. Jadi jawabannya itu adalah TCP mengelola komunikasi yang berbeda dari UDP karena keandalan dan jaminan pengiriman yang memerlukan kontrol tambahan atas saluran komunikasi. UDP memiliki lebih sedikit overhead dan kontrol serta upper layer protokol yang harus menyediakan beberapa jenis acknowledgement control. Kedua protokol ini menyangkut data antara klien dan server menggunakan application layer protokol dan sesuai untuk upper layer protokol yang didukung untuk masing-masingnya. Baik, itu kita telah menyelesaikan dua bagian pada lab 10.4.3. Jadi kesimpulan dari lab ini yang pertama adalah untuk menganalisis TCP kita dapat menggunakan FTP, sedangkan dalam menganalisis UDP kita dapat menggunakan TFTP. Kemudian kesimpulan yang kedua, terdapat perbedaan antara TCP dan UDP dalam pengiriman. Pengiriman menggunakan UDP, paketnya tidak dapat dipastikan sampai ke tujuan dikarenakan tidak ada acknowledgement. Sedangkan TCP terdapat acknowledgement ketika paket sampai, akan dikirimkan pernyataan bahwa paket tersebut telah diterima. Kesimpulan yang terakhir adalah pengiriman UDP lebih cepat dikarenakan tidak perlu membuat koneksi seperti TCP atau biasa kita kenal dengan TCP three-way handshake. Namun dalam UDP keakuratan data tidak dapat dipastikan, sedangkan dalam TCP keakuratan data dapat dipastikan, akan tetapi pengiriman tidak secepat UDP. Baik, sekian presentasi untuk ujian tengah semester keamanan informasi pada kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.